Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala arwah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in, khususan ila arwahi abaina wa abaikum wa ummahatina wa ummatikum wa jaddadina wa jaddatikum wa jami'il muslimin ajma'in, khususan ila arwahi Hamid bin Amr al-Basrani wa khususan ila arwahi Ahlul Bankalani wa sallallahu alaihi wa Abdul Ghani wa salihim wa furu'ihim min Allah daghasham bil-rahma wal-mawmir wa sallallahu alaihi wa shakash mash'ari وخصوصا إلى الولد رضي الله شهد المحل وشهد ابن عمر المنكر السيوطي وإلى أرواح العلماء العاملين والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين وجميع المفسرين والقراء والحفاظ في جميع الجهات وإلى أرواح سادتنا الصوفية أينما كانوا مشى المغارب أن الله يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة وصلنا سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سوى فجر إلهي دارا قبل الفناء والهلاك يعم دنيا ودين يا أرحم فرج على المسلمين ربي حين شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم
والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kesehatan untuk kita semuanya fid dunya wal akhirah, dan semoga Allah melapangkan semua kesulitan kita, dan semoga Allah tidak mematikan kita kecuali Allah telah mengampuni semua dosa-dosa kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin bamil muttaqin sayyidil anbiya wal mursalin qaidil ghurril muhajjalin ila jannatin na'im wa ila jiwaril karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah wal barakah setiap saat, setiap detik. Tanpa henti Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat dan rahmatnya menyertai diri kita, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Salawat dan salam semoga selalu tersanjung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan diri kita, mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat para tabi'in, para sahabat, dan sampailah pengenalan itu kepada guru-guru kita saat ini, yaitu ulama yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa beliau kita tidak akan dapat kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, hari ini adalah hari di mana penguatan atau sesuatu yang mendorong diri kita untuk semakin kuat tentang tauhidnya harus betul-betul diusahakan. Karena saat ini adalah dimana sampai kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, besok di menjelang kiamat begitu akan banyak penyakit, orang mudah meninggal, dan ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan penyakit itu tidak akan mengenai umatku yang ada catatannya deh, yang selalu dawamul wudu. Dawamul wudu itu berarti yang dimaksud dawamul wudu adalah
terus menerus, ya batal, langsung wudhu lagi, batal, wudhu lagi. Maka ini bukan hanya sekedar wudhu zahir kalau kita melihat di dalam apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu, tetapi wudhu itu adalah sebagai gambaran luar. Gambaran dalam adalah satu penguatan tauhid kepada Allah. Jadi bukan hanya membasahi muka dan sebagaimana wudhu yang kita kenal. Di samping itu dilakukan betul-betul, tetapi hatinya juga nyambung kepada Allah. Orang yang hatinya nyambung kepada Allah kan tauhidnya jalan, ihsannya jalan. Kita tidak akan merasa takut karena tidak ada bagi orang yang punya iman itu, tidak ada di dalam dirinya takut itu, karena bagaimanapun virus itu tidaklah sama dengan malaikat Israel. Dia adalah makhluk Allah dan dia siap untuk sami'na wa ta'na kepada Allah, dan dia tidak akan memberikan bahaya apapun tanpa seizin Allah gitu. Maka sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, kalau Sayyidina Ali mengatakan ajalku adalah takdirku gitu. Jadi ya tentu apa yang disampaikan, penguatan di dalam tauhid ini perlu kita tingkatkan agar diri kita tidak terlalu takut yang berlebihan, ya tetap waspada. Ya silakan memakai masker ya, tapi nggak usah terlalu fanatik juga gitu. Ya kita sudah menggunakan masker dan menjaga jarak, tetapi ya tetap jumlahnya tetap ya gitu kan, seperti itu ya, kita ikuti saja prokesnya, tetapi nggak usah terlalu fanatik kan, begitu saja. Karena bagaimana kan hanya upaya. Maka sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, hari ini berkaitan dengan tauhid dan sikap diri kita untuk membangun satu ketenangan dan ketentraman batin. Orang yang tenang, yang tauhidnya mapan gitu ya, itu dia akan tenang dalam keadaan apapun begitu. Kenapa? Karena dia yakin bahwa seandainya orang seluruh bumi dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat ingin berbuat buruk kepada kita, tidak akan mungkin bisa. Mereka makhluk Allah yang tidak punya kemampuan apa-apa. Dari jin dan manusia, apalagi cuma makhluk kecil gitu ya, ingin berbuat buruk kepada kita, tetapi Allah tidak mengizinkan, nggak akan bisa, tidak akan mampu. Artinya apa? Hati kita harus nyambung kepada Allah. Nah ini dia. Atau sebaliknya, kalau orang seluruh bumi ingin berbuat buruk, ingin berbuat baik kepada kita, tapi Allah tidak mengizinkan, ya tetap enggak bisa. Maka ini harus kita bangun di dalam diri kita, sehingga di dalam surah Al-Infitar di ayat 6 Allah sampaikan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insan, wahai manusia.
Kalau di tafsir Jalan, wahai manusia yang ingkar kepada Allah, ya ayyuhal insan al-kafir, ma gharraka, apa yang menyebabkan kamu tertipu, gitu ya. Ya Allah bertanya kepada kita, ma gharraka, apa yang menyebabkan kamu tertipu sampai kamu mengingkari keberadaan Allah. Ma gharraka bi rabbika, dengan Tuhanmu al-karimi, yang maha mulia, alladzi khalaqaka, yang telah menciptakanmu, fasawwaka, kemudian menyempurnakanmu, fa'adalak, maka kemudian engkau menjadi tegak lurus. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allah sampai berbicara langsung kepada kita, hai manusia yang ingkar kepada Allah. Tentu kalau kita ditanya, tidak akan mungkin kata seperti ini, aku tidak ingkar kepada Allah. Cuman dalam kasus-kasus tertentu kadang-kadang kita ini ragu ya. Kalau secara global kita sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allah telah memberikan nikmat yang begitu besar, nikmatil Islam wal iman, dan semoga ini kita bawa mati, kan begitu. Nah, cuman dalam kasus-kasus tertentu kadang-kadang ini kita jadi ragu. Termasuk kita menghadapi zaman yang seperti ini, di mana adalah orang yang tidak kuat tauhidnya itu menjadi goyah dia, menjadi tidak aktif, menjadi ketakutan yang luar biasa sehingga menghentikan seluruh aktivitasnya. Nah, ini kan berarti kita ini telah tertipu dengan itu. Padahal tentunya kita wajib ada langkah-langkah konkret untuk membangun kekuatan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini milik Allah. Tidak ada yang bergerak satupun makhluk, baik yang kelihatan yang dapat dipantau oleh panca indera kita, walaupun makhluk yang tidak dapat dipantau oleh panca indera kita, semuanya adalah yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah bertasbih kepada Allah, apa yang di langit dan apa yang di bumi. Ini harus kuat sahabat sekalian. Nah, kalau tidak kuat akhirnya kan kita ketakutan. Kalau orang takut itu imunnya turun. Orang yang takut dan khawatir itu imun itu bukan nama orang, bukan nama perempuan ya imun itu. Imun itu adalah imunitas tubuh. Jadi kekebalan tubuh kita itu akan naik manakala kita bahagia. Dan mereka ngerti itu. Saya tidak tahu apakah ini program dan lain sebagainya, nggak usah lah. Dalam pandangan tauhid jelas dikehendaki oleh Allah, begitu sajalah. Dalam pandangan tauhid semua dikehendaki oleh Allah. Tetapi ketika kekebalan tubuh kita itu turun, penyakit mudah masuk. Seharusnya penyakit itu kan ketika mau masuk kita batuk. Nah, batuk itu kan adalah reaksi menolak penyakit, kan begitu. Maka sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, orang yang bahagia, gimana caranya bahagia? Diciptakan, bukan menunggu bahagia, diciptakan. Suami harus pandai menciptakan kebahagiaan di dalam keluarganya. Jangan cuman merenung kemudian mukanya itu kalau dilihat membikin harus mempunyai kecakapan di dalam menciptakan sebuah kebahagiaan walaupun tak punya duit. Loh iya.
Lo banyak loh, caranya banyak. Makanya harus pandai itu. Seorang suami, pemimpin rumah tangga itu wajib mempunyai alternatif menciptakan sebuah kebahagiaan walaupun tanpa duit. Bisa kok, banyak. Keluarga yang penghasilannya pas-pasan lebih bahagia daripada keluarga yang penghasilannya lebih. Banyak, contohnya banyak. Karena memang uang bukan segala-galanya, tapi tanpa uang ya susah segala-galanya. Betul begitu Pak ya? Iya begitu. Tapi sahabat sekalian, selama diri kita ada, bahwa kita ini punya satu kekuatan yang luar biasa hebat. Siapa dia? Allah. Akan tenang saja hidup itu, santai saja. Allah tak akan pernah lupa kepada kita. Masa iya kita merengek di hadapan Allah gitu? Kita punya kesusahan, kita merengek di hadapan Allah, kita hamparkan sajadah, sementara dia menyatakan dirinya Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Masa iya Allah kita biarkan tidak dikasih solusi begitu? Tidak akan mungkin lah begitu. Wong orang kaya saja yang tidak menyatakan dirinya Ar-Rahman dan Ar-Rahim, orang kaya, duitnya banyak, dalam keadaan bahagia, ada orang minta tolong begitu merengek di situ, tega lah kira-kira? Orang yang terkenal baik begitu tega tidak ngasih? Tidak akan mungkin. Apalagi Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Apapun kesulitan diri kita, adukan dong kepada Allah. Nah, kadang-kadang kita ini kebalik gitu. Apanya kebalik? Ya kalau lagi susah saja kita ngerengek sama Allah, kalau lagi bahagia lupa lagi. Nah, kan mungkin repot kalau lagi gitu. Makanya Rasulullah SAW jangan tertipu. Kenali Allah di saat kita nyaman, di saat kita tenang, saat semuanya dalam keadaan baik. Kenali Allah, maka Allah pun akan mengenali diri kita di saat kita dalam kesulitan. Maka dalam pandangan tauhid saat ini harusnya kita memperkuat dan membangun secara konkret seperti apa caranya agar tauhid kita semakin kuat. Nyambungnya hati kita kepada Allah itu semakin kuat dan semakin kokoh. Nah, ini sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaan Allah kepada kita, wahai manusia yang ingkar kepada Allah, apa yang menyebabkan kamu tertipu dengan Allah? Ini memang yang diajak bicara adalah orang yang ingkar kepada Allah. Kita tentu tidak ingkar, tetapi itu tadi ada kasus-kasus tertentu di mana kita menjadi goyah terhadap keberadaan Allah. Allah itu benar ada apa enggak sih? Aku minta dari dulu gak dikasih-kasih. Nah gitu loh, kadang-kadang kan begitu. Sahabat sekalian, ada satu keadaan di mana Allah itu tak mau ngasih karena senang. Ini kan dalam logika kita itu tidak masuk akal gitu. Maka Jibril tahan dulu. Aku senang deh kalau dia berdoa kepadaku. Saya senang atas tangisannya. Saya senang dengan komunikasi dia denganku. Aku senang. Tahan dulu, biar aja. Tidak ada yang begitu. Terus kemudian ada juga, udah bener, kasih aja. Aku gak suka sama rengekannya itu. Udah kasih aja. Ada yang begitu. Nah buktinya apa? Nabi Zakaria, apakah dia adalah orang yang dibenci oleh Allah? Kan tidak. Rabbi inni washta'ana ar-ra'su syaiban walam akum bidu'aika rabbi syakiyya. Nabi Zakaria itu sejak nikah sudah minta anak kepada Allah. Minta anak kepada Allah. Sampai usia berapa? Lama sekali Pak. 120 tahun. Usia nikah mungkin 25. Sampai usia berapa? 120 tahun minta anak, nggak dikasih-kasih. Apakah Allah benci sama Nabi Zakaria? Ya tidak.
Sampai Allah menyatakan, Nabi Zakaria diceritakan di dalam surat Maryam itu, Rabbi inni wasta'alar ra'syu, ya Allah, ini kepalaku sudah mengkilat. Maksudnya sudah banyak uban. Wasta'alar ra'syu, menjadi putih kepalaku, syaiban, banyak uban maksudnya. Wasta'alar ra'syu syaiban walam akum bidu'aika rabbi syaqiya, dan aku tidak pernah putus asa untuk berdoa kepadamu. Ayo kita lihat sama-sama, apakah penundaan Allah terhadap Nabi Zakaria itu benci Allah? Yang penting dapat cinta dari Allah kan sudah, hidup kan sudah cukup. Nah, ini sahabat sekalian perlu kita pahami bahwa penundaan Allah terhadap apa yang kita inginkan adalah tidaklah menunjukkan, menjadi bukti bahwa Allah itu tidak suka kepada kita. Lama ya kadang-kadang, banyak sekali ceritanya. Nah, karena itu sahabat sekalian, teruslah dekati Allah, teruslah istiqomah di jalan Allah, ikuti syariatnya Rasulullah. Kita bangun Islam, iman dan ihsan kita. Iman ini pendekatannya kepada tauhid. Jadi tauhid itu penguatan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gini loh, gampangannya seperti ini. Jadi ketika kita ngaji, namanya kita mencari ilmu yakin. Lalu coba kita praktekkan menjadi ainul yakin. Lalu ini gampangannya begitulah gitu. Kalau diterangkan secara tasawuf itu agak sulit gitu. Ainul yakin kita praktekkan, praktek sampailah kepada hakul yakin. Peristiwanya kepada diri kita sendiri. Alhamdulillah, ternyata baru ini saya melihat dalam kehidupanku ada Allah. Jadi kita dapat menyaksikan hadirnya Allah dalam kehidupan kita. Berkat apa? Berkat kesulitan. Ternyata kesulitan itu juga tentaranya Allah yang dapat menghantarkan kita sampai kepada hakul yakin. Gitu sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah kekuatan untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menyambung hati ini kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga diri kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah tidak mematikan kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.